tinggal di sini aja masing-masing. Ya Allah, saya Mau itu makan. Ya. untuk sana langsung sarapan langsung ke WC. Harus dilakukan kalau terus ditungguin kok memang. Iya dah. Ini mana kita? Kurang lirik. Ditutup satu-satu, ditinggali satu-satu, ya Allah, ayah. Itu buahan ayah dan aku semua. Ayah di Untuk ocasan orang mah beak. Air no. Orang beak. Mintas. Nanti ke sana lagi. Jalan gitu nanti itu kalau ke situ aja nanti kita jalan. Jadi kita jalan dulu nanti ke situ lagi gitu kan.
Sayang istri, sayang. Hmm. Itu selalu. Wah. Buat apa? Beli nu tamprokan oleh reman dan yang sempit. Ada frekuensinya kan ya jarak 15 menit sekali deh. Itu malah sama ha. Nah, yang kayak. Kazakhstan. Oh, tamu. Tadi kan pas keluar tuh. Tadi ayah mau Epi tuh ayah mau tuh di depan. Mau Epi yang macam mau cepetan. Abi kerbusu mau doa pasti Iya. Tapi nyebat nama dia tampak deh. Itu di rumah sakit. Aduh, kemana wae atuh. Ketiga, keberadaan kita di Mekah dalam keadaan sehat dan semangat kayaknya ya. Semangat kemana? Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan melaksanakan city tour, ya, ziarah seputar kota Mekah, yang diantara ziarah kita akan nampak tilas perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam. Namun qalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tuwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udhu bika min wa'thai as-safari wa ka'abati al-manzari
wasu'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Al-Fatihah. Silakan lihat ke arah Ada mobil. kemudian kita terlambat dari rencana awal. Keberangkatan kita jam 7 adalah ke Jabal Thur. Kemana? Jabal Thur. Ada yang tahu apa yang terkait dengan Jabal Thur? Tujuan untuk membunuhnya. Setiap suku dalam keadaan ya tidak terlihat oleh semua orang-orang kafir al-bujuk tersebut yang sudah siap akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, yang beberapa hari sebelumnya Abu Bakar selalu menanyakan, kapan kita hijrah ya Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunggu ya. Kalau bahasa kita, tunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu datang di kediaman Abu Bakar, kemudian Abu Bakar memberikan seekor unta untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada seorang penggembalanya, ya, penggembalaannya digembala ya di lereng putrinya. Ada yang tahu siapa nama putri? Abang tahu boleh pulang ke Indonesia. Kita aja. Siapa? Putri namanya adalah Asma. Pakai hamzah belakangnya ya Pak. Kalau kedinginan langsung bengek. Iya, ini pakai hamzah. Pesan Abu Bakar membawakan makanannya ke Gua Thur. Ya, untuk Nabi dan juga untuk Abu Bakar ayahandanya. Nah, jadi tadi memerintahkan penggembalanya untuk membawa kambing-kambingnya digembala di lereng Gunung Thur. Selain tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar, juga untuk diambil susu-susu kambing-kambing tersebut. Nah, subhanallah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di Gua Thur selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Dan atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingin mengelabui orang-orang kafir, ya, dengan cara mengutus laba-laba untuk membuat rumah, ya, di pintu Gua Thur tersebut. Apa tujuannya? Supaya orang-orang kafir tidak mengira bahwa di dalam gua terdapat Nabi dan Abu Bakar. Karena apa? Biasanya ya yang namanya laba-laba itu membuat rumahnya nggak sebentar, pasti lama. Maka ketika ada rumah laba-laba, terkesan tidak mungkin ada Nabi Muhammad yang baru semalam atau baru kemarin lari dari kediaman beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ya selamat dari kejaran orang-orang itu. Mereka sudah berada di mulut. Maka dikatakan sekiranya saja mereka melongok ke bawah, mereka akan melihat kaki Nabi dan kaki Abu Bakar As-Siddiq. Karena guanya tidak terlalu besar ya, guanya kecil. Cuma tinggi gunungnya ini yang lumayan. Ada yang pengen naik ke Jabal Thur? Yang pengen naik angkat tangan. Naik butuhkan 2,5 jam. Ya, naiknya aja 2,5 jam, belum turunnya. Ya, mengelam. Nah, kira-kira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke gua berapa? Thur. Ya. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Beliau diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Jadi
jadi 40 ditambahkan 13. Beliau saat yang setinggi itu kan yang dari Sukabumi sering naik gunung ya, yang dari Sukabumi naik gunung sambil naik mobil kan gitu. Nah, saya juga gunung sehari. Hanya saja lanjut berjuang ke Arafah ya, itu ya. Itu Bu. Ya. Oke ya, nah jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu akan menjadi syariat, sedangkan yang dilakukan oleh Umar ya itu belum tentu menjadi syariat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah itu ya mengendos seorang tour guide ya, tour guide penunjuk jalan ya menuju Madinah. Supaya apa? Supaya tidak diketahui dan tidak diikuti oleh orang-orang kafir. Itu salah satu strategi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Rasul, walaupun itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Rasul melakukannya dengan strategi. Ini juga menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa perjuangan dakwah pun ini membutuhkan strategi ya, tidak asal-asalan. Jadi harus ada strategi. Di Gua Thur, kemudian mengutus penggembala kambingnya Abu Bakar ya, kemudian mengutus Asma binti Abu Bakar ya, bahkan supaya tidak membocorkan perjalanannya Nabi, maka tour guide-nya ini digaji 2 kali lipat dari gaji biasanya. Nah, ini merupakan strategi dakwah Islam. Kita Bapak dan Ibu sekalian yang juga meneladani Rasul dalam perjuangan dakwahnya beliau itu strategi, gak boleh asal semuanya dengan perhitungan, apalagi menghadapi ya penguasa-penguasa di zaman siapa? Raja di zaman Nabi Musa yang juga punya menteri segala urusan namanya Haman Panjaitan. Nggak pakai Panjaitan Bu, Haman ya namanya. Fir'aun di zaman perekonomian ya diserahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa bisa membebaskan Bani Israel. Fir'aun itu budak diperas Fir'aun, melakukan strategi menjaganya, dan Rasulullah itu politik Rasulullah untuk menjaga Islam. Jadi kita melakukan siasat dengan politik, karena politik itu juga termasuk bagian dari menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik ya, agama Allah ini yang benar, politik kemudian mengorbankan agama. Yang di sebelah kanan kita ini masjid, di pertokoan, nama pertokoannya 4 Point ya, mallnya namanya 4 Point. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah rumah sakit. Jadi kebanggaan dunia juga ya. Senang ya kalau punya tokoh bangsa Indonesia yang mendunia ya, senang ya. Si kita pemimpin. Oh, beli air. Oke. Kita berhenti sebentar untuk membeli air. Yang akan harus mengambil makmum yang paling pinggir ya, dicolek. Nah, kalau misalnya kita sholat ya, kita sholat dan kita berada di minta supaya kita mundur teman dalam softnya. Nah, kira-kira begitu. Jeddah ya,
Makanya kota Jeddah dinamakan. Bagaimana kalimat taubat yang diajarkan oleh Allah? Sudah sangat kita hafal insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat dosa, menzalimi diri kami, maka jika Engkau tidak mengasihi kami, tidak mengampuni kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Al-Rahmah ini maka dipertemukan Nabi Adam dan Hawa kali pada saat haji saja. Nah, itu warna kuning pelang-pelang itu ya di sebelah kanan kita adalah batas Arafah. Ya, batas Arafah. Sebelah kanan itu ada ya, di Masjid Namirah ini harus tahu tempatnya, kalau tidak dia akan berada di luar area Arafah dan wukufnya menjadi tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menyampaikan khutbah Arafahnya dari Masjid Namirah ini. Kita terus banget beda sama saya kalau udah megang mic sambil berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami berdiri melanjutkan apa yang kami ketahui. Okay? Tadi nadanya Ustaz itu untuk kritis wajib dibawa ke sini. Nah, ada istilah di jemaah haji reguler mendekati hampir 4 juta sampai 5 juta orang kumpul di hidungnya, ada yang mancung ke atas, ada yang mancung ke bawah. Enggak ada.